Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang Pi Network kembali, ya. Ini Pi Network saya sarankan kepada teman-teman untuk digarap, ya. Orang yang mengajarkan kepada teman-teman untuk tidak menggarap ini menurut saya adalah separah-parahnya orang. Kenapa? Karena ini gratisan, teman-teman, dan kalau kita lihat ke depan, ya, dunia ke depan ini mengalami perubahan dan dunia digital, ya, tidak bisa dihindari lagi. Dan Pi Network ini, ya, kalau teman-teman jeli, sepertinya ini dirancang memang sedemikian rupa, ya, untuk menghadapi perkembangan zaman ke depan, ya. Memang dirancang untuk aset digital global, ya, oleh pengembangnya. Meskipun lama, ya wajar lama, ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan coding, teman-teman, ya. Coding itu rumit, ya. Salah huruf, salah titik, salah koma, salah spasi saja error semuanya, jadi bug, teman-teman, ya. Nah, itu eh, pentingnya teman-teman untuk memahami, ya. Nah, ini jika masih ada teman-teman yang meremehkan Pi, menurut saya terlalu, ya. Andai kata ini, teman-teman, ya. Andai kata dihadapkan dengan dua masalah, ya. Yang pertama, suatu saat Pi ini gagal, ya. Dan yang kedua, suatu saat Pi ini sangat berharga dengan nilai yang tinggi, ya. Memang ke depan itu kemungkinannya cuma hanya dua itu, teman-teman. Gagal dan berharga dengan nilai, ya. Maka langkah yang paling tepat, saya ulangi lagi, langkah yang paling tepat adalah simpan koinnya, miliki koinnya, teman-teman. Kalau tidak berharga, ke depan gagal, maka tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau nanti tiba-tiba Pi ini menjadi sangat berharga dan harganya lumayan, tiba-tiba saat itu kita tidak memiliki koinnya, dan saat itu penambangan mining sudah berhenti, ya. Nah, disitulah penyesalannya, teman-teman. Nah, maka jangan heran ke depan ini, ya, dunia digital ini semakin ke depan maka akan muncul miliarder-miliarder baru, yaitu wajar, teman-teman, ya. Ya, seperti itu. Ya, yang orang biasanya diremehkan di kampungnya, ya. Orang-orang yang terlihat pengangguran di kampungnya, ya, tapi karena menekuni hal-hal seperti ini, ya, pas terkena untungnya, teman-teman, ya, dia bisa menjadi miliarder mendadak. Ini bukan halu, ya, tapi ini hanya antisipasi, teman-teman, ya, karena juga dulu dari Bitcoin juga seperti itu, ya, banyak yang jadi kaya mendadak, ya. Maka dari Pi ini pun, ya, itu juga bisa melahirkan miliarder-miliarder baru dengan catatan, ya, teman-teman, dengan catatan project Pi ini berhasil, ya, dengan catatan project Pi ini berhasil ke depannya. Nah, tapi tanda-tanda keberhasilan itu memang sudah mulai muncul, teman-teman, ya, tanda-tandanya, ya. Ya, memang kalau dikatakan menghalu, ya kita memang sedang menghalu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita memanajemen halu supaya kita tidak ketinggalan, seperti itu, ya. Halu ini tidak juga rugi-rugi amat, ya. Justru kalau kita tidak menghalu, ya, itu rugi, teman-teman, ya, saat ini. Karena memang dunia digital ini dunia halu, teman-teman, ya. Dunia digital ini sesuatu yang berharga tapi tidak nampak, ya, seperti itu. Tidak nampak tapi berharga, itulah aset-aset digital, dan dia bisa dilihat hanya dengan eh, wallet, hanya bisa dilihat berupa angka-angka, seperti itu. Memang kalau dilihat sudah halu, teman-teman, ya. Bahkan untuk merancang konsep-konsep seperti ini pun sudah halu dari awal, ya, seperti itu. Nah, ini baru buka sudah ada postingan "Do you have core and accumulating P?" Ya, seperti itu. Ya, memang dua koin ini sedang tenar, teman-teman, ya. Kita ingin melihat di BSC, ya. Kita ingin melihat BSC ada kabar apa, ya. Nah, ini centang biru juga Christina Killer, ini siapa ini belum tahu kita, ya, siapa beliau ini, tapi beliau memposting tentang Pi, ya. Buat yang belum garap silahkan digarap, di kolom deskripsi ada linknya, ya. Bondek juga digarap, teman-teman, ya, telatenin. Kemudian, ya,
kita ingin cari lagi info-info di BSC ya. Biasanya yang rajin itu BSC ya, memposting tentang pi. Nah, ini sudah postingan lagi 19 menit yang lalu ya, baru saja. Ini sudah tanda-tanda sebenarnya teman-teman ya. Ini sudah tanda-tanda pi ini akan berharga, apalagi ini kalau kita lihat BSC ini kan logonya, BSC News ini kan logonya logo Binance teman-teman ya. Kemungkinan ini juga medianya milik Binance juga, seperti itu. Dan di sini juga ada membuat sebuah ad gitu ya, BNB Chain seperti itu. Nah, wow, Pi Network memiliki koneksi ke BNB Chain. Bahkan sebelum meluncurkan Open Mainnet, tim Pi Bridge GORG sedang bekerja untuk mengatur koneksi. Nah, ini. Dan yang diberi tagar itu BNB ya, BNB teman-teman. BNB Pi Web3. Nah, ini sudah tanda-tanda teman-teman bahwa Pi ini aset yang sangat berharga. Bahkan kalau kita lihat exchange-exchange ini rebutan teman-teman ya. Memang untuk saat ini memang sengaja, saya curiga memang sengaja belum dibuat mainnet, tapi memang sengaja dibuat agar Pi ini memang apa ya, kalau bahasa ininya framing ya, memang dibuat framing ya, bahwa Pi ini memang kedepannya akan diangkat sebagai aset yang sangat berharga seperti itu ya. Maka mustahil lah exchange-exchange ini tidak ada koordinasi dengan pengembang Pi, itu mustahil teman-teman. Mungkin diam-diam mereka ini ada strategi tersendiri ya. Maka jika kita tidak garap ini rugi teman-teman ya. Saya katakan rugi ya. Entahlah, kalau orang yang selalu mengatakan scam-scam, saya juga kurang paham ya alurnya di mana, pikirannya. Padahal ini juga belum, tidak mewajibkan kita mengeluarkan uang kan, seperti itu teman-teman. Dan eh, langkah terbaik sebenarnya teman-teman, kembali lagi, kalau dihadapkan dengan dua pilihan, suatu saat akan gagal dan berhasil dengan harga yang lumayan, maka sebenarnya pilihan yang paling tepat adalah di mining saja, simpan koinnya ya. Meskipun misalnya di Indonesia ini belum terpakai ya, tapi di luar negeri nanti misalnya berhasil di luar negeri duluan. Nah, kita bisa gunakan untuk suatu waktu di luar negeri teman-teman. Dan bisa juga nanti dijual ke orang-orang luar negeri ya, seperti itu teman-teman. Maka langkah paling tepat adalah simpan koin Pi-nya ini ya. Apalagi nanti kalau tiba-tiba berharga. Karena selama ini teman-teman tahu sendiri ya, di balik pekerjaan-pekerjaan yang ada contoh Kordau itu teman-teman, yaitu senyap ya, terindikasi bahkan orang meragukan ya, ragu lah ya. Mereka yang sudah ditunjuk sebagai tim-tim pun tidak pernah muncul ya. Mereka muncul-muncul ketika penambangan sudah berhenti ya. Holborn, Last Authority, kemudian Certik yang baru mengejutkan itu Certik ya, dan seterusnya ya. Itu baru muncul semuanya setelah penambangan berhenti, dan disitulah mulai orang merasa penyesalan ya, disitulah. Maka dari situ diambil pelajaran, mumpung Pi ini masih bisa di mining ya, sedapat-dapatnya lah 0,00 berapa. Yakin saja teman-teman, nanti kalau sudah tidak bisa di mining ya, nilai 0, pun berharga ya. Apalagi nanti sudah tidak bisa di mining, kemudian sudah diperdagangkan ya, maka orang akan mencari cara menambang Pi, cara mining Pi seperti itu di Google ya, dan saat itu sudah susah. Nah, disitulah maka kita awali sekarang, kita garap yang kayak gini teman-teman ya. Urusan laku atau tidak urusan nanti, simpan koinnya saja dulu ya. Nah, oke, terima kasih informasi pada hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.